Haleluya, puji Tuhan, selamat malam, salam jumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga besar Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu menyertai dan memberkati setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan kembali untuk menikmati Renungan 79 yang saya beri tema, Waktu Aku Takut. Tema Renungan 79 malam hari ini, Waktu Aku Takut. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-56. Saya akan baca di ayatnya yang keempat. Mazmur 56, ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Takut itu gemetar. Ada orang yang gemetar karena takutnya sampai dia gemetar. Takut itu ngeri, ya. Tidak berani. Dan saya yakin setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya rasa takut. Siapa manusia yang tidak pernah mengalami rasa takut dalam hidupnya? Bahkan kalau kita lihat Daud yang kita kenal sebagai seorang pemberani. Saya katakan Daud pemberani karena Daud tidak takut kepada Goliat yang ditakuti oleh bangsa Israel. Semua ketakutan. Tetapi Daud gak takut. Daud berani untuk menantang Goliat. Tapi kalau kita lihat dalam ayat ini, ternyata Daud pun mengalami rasa takut, bahkan sangat takut kepada Raja Akis. Raja Akis adalah raja di kota Gad. Kota Gad adalah salah satu kota terbesar di Filistin. Dan kota Gad ini adalah kota asal dari Goliat. Daud melarikan diri dari Saul pada waktu itu karena Saul mengejar dia untuk membunuh dia. Dia bersembunyi di kota Gad. Tetapi pada akhirnya Daud dikenal oleh tentara-tentara Raja Akis. Sehingga hal ini membuat Daud itu sangat takut. Firman Allah mencatat dengan ketakutannya Daud. Daud sampai berpura-pura menjadi gila di depan Raja Akis. Bahkan firman Tuhan katakan ludahnya itu sampai meleleh di janggutnya. Karena dia takut dan sangat takut. Kita bisa lihat itu di dalam 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai ayat 13. Saya nggak akan baca. Kita bisa lihat firman Tuhan itu ketika Daud ada di depan Raja Akis, dia berpura-pura jadi gila karena dia sangat takut pada Raja Akis. Sehingga di dalam Mazmur 56 ayat yang keempat ini, Daud harus berkata, waktu aku takut. Sebagai manusia wajar ketika kita mengalami yang namanya rasa takut. Tadi saya katakan gak ada orang yang gak mengalami rasa takut. Wajar. Yang gak wajar itu ketika ketakutan itu kita alami setiap hari. Ya, kita menunjukkan kita ini orang-orang yang tidak punya Tuhan. Padahal kita punya Tuhan. Bahkan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa, amin. Di hari-hari ini ada banyak hal yang membuat kita takut. Ya, banyak orang merasa takut di hari-hari ini. Tetapi sebagai anak Tuhan, bagaimana kita menaklukkan setiap rasa takut kita, mengatasi setiap rasa takut kita? Ada 2 poin yang saya ingin bagikan malam hari ini. Yang pertama, percaya dan berharap kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 56, ayat pokok kita pada malam hari ini, dalam ayat yang keempat, sekali lagi saya baca, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu.
dalam bahasa Indonesia masa kini itu memakai kata berharap, yang berarti memohon, meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya tentu lewat doa kita kepada Tuhan. Saya mau ingatkan, jangan sekali-kali kita minta pertolongan dari dunia. Sekalipun mungkin ada banyak orang yang mencari pertolongan dari dunia. Tetapi firman Tuhan katakan itu sia-sia, bahkan itu hanya akan mendatangkan murka Tuhan. Coba kita lihat dalam Yesaya 31, saya baca ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Yesaya 31 ayat 1 sampai ayat ketiga. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah. Dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Itu sebabnya saya katakan sia-sia kita mencari pertolongan dari dunia. Mari kita belajar dari salah satu raja dalam Alkitab, yaitu Raja Yosafat. Yosafat pun pernah mengalami yang namanya rasa takut ketika orang menyampaikan kepada dia bahwa ada Bani Amon dan Bani Moab datang untuk berperang melawan Yehuda. Mendengar hal itu, Yosafat menjadi sangat takut. Namun dalam menghadapi ketakutan itu, mengatasi ketakutan itu, Yosafat, firman Tuhan katakan, dia mencari Tuhan dan dia berseru dalam doa kepada Tuhan. Kita bisa lihat dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di mana Yosafat berdoa kepada Tuhan, mencari pertolongan kepada Tuhan. Di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. 2 Tawarik, saya akan baca 2 Tawarik 20 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Mulai ayat 14 dikatakan, lalu Yaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang begitu besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Oh, saya lihat ini luar biasa. Ketika Yosafat mencari Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, firman Tuhan datang kepada Yosafat, jangan takut, bukan kamu yang akan berperang, Allah yang akan berperang ganti kamu. Haleluya. Dan hal itu terjadi. Hal itu dialami Yosafat dan Yehuda. Bagaimana mereka mengalami kemenangan besar. Enggak berperang. Karena Tuhan yang berperang ganti mereka. Dan saya percaya Tuhan yang disembah oleh Yosafat, yang sudah memberikan kemenangan kepada Yosafat, Tuhan yang sama yang kita sembah, yang akan memberikan kita kemenangan dalam setiap kehidupan kita ketika kita mau berseru kepada Tuhan, percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10, Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya.
Tuhan akan berikan kita kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, waktu kita merasa takut, apa yang harus kita lakukan? Memuji Tuhan. Kita kembali dalam ayat pokok kita, Mazmur 56 ayat 5 saya baca. Di sana dikatakan, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Dalam terjemahan lama dikatakan memuji firman-Nya. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan memuji Allah. Firman itu adalah, Yesus itu adalah firman. Saya percaya ada kuasa ketika kita memuji Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 22 ayat yang keempat, padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas pujian orang Israel. Kenapa saya katakan di dalam pujian itu ada kuasa? Karena yang bersemayam, yang bertahta di atas pujian umatnya itu adalah Tuhan. Dalam Kisah Rasul, ada Paulus dan Silas yang mengalami kuasa pujian kepada Tuhan. Saudara bisa lihat dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai ayat 26. Ketika mereka dimasukkan ke dalam penjara, mereka memuji Tuhan. Tengah malam, firman Tuhan katakan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Sendi-sendi penjara goyah, semua pintu terbuka. Bahkan belenggu mereka terlepas dengan kuasa pujian kepada Tuhan. Saya mau katakan, apa ketakutan kita di hari-hari ini yang mungkin membelenggu setiap kehidupan kita? Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita percaya dan berharap kepada Tuhan, dan ketika kita mau memuji Tuhan, kita akan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat, yang melepaskan kita dari setiap belenggu-belenggu ketakutan itu. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita menghadapi hari-hari yang penuh dengan ketakutan. Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Saya akan berdoa buat firman Tuhan, buat Bapak Ibu yang ada di rumah, yang menyaksikan Renungan 79 malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Kami boleh kembali menikmati setiap kebenaran firman-Mu. Kami tahu di hari-hari ini ada begitu banyak hal yang menakutkan, bahkan banyak orang yang sedang terbelenggu dengan ketakutan. Namun kami bersyukur ada firman Tuhan yang boleh datang dalam hidup kami pada malam hari ini. Bahwa ketika kami percaya dan berharap kepadamu Tuhan, ketika kami memuji Tuhan, ada kuasa yang bekerja dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami percaya setiap belenggu ketakutan itu terlepas. Kami boleh menjadi umat-umat yang menang di dalam Tuhan. Sebab Engkau Tuhan menyertai setiap kami. Berkati kami semua yang mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Berdoa mengucap syukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua katakan amin. Puji nama Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati.